Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan catatan Syafiq Hasim. Di Saudi, Pangeran MBS Muhammad bin Salman telah meresmikan peraturan baru yang mencabut aturan soal kewajiban berhijab bagi perempuan. Ini terobosan yang luar biasa setelah berpuluh tahun dalam konteks Saudi Arabia yang dikuasai oleh cara pandang keagamaan Wahabi dalam kebijakan publik mereka. Saudi Arabia dalam sejarahnya bukan merupakan kerajaan atau negara yang dari sananya menganut madhab Wahabi. Sebelum Saudi jatuh ke tangan Muhammad bin Saud, negeri ini merupakan negeri yang menghargai banyak perbedaan madhab. Saudi sebelum Ibnu Saud adalah wilayah kekuasaan Turki Utsmani atau Ottoman Turki. Kehidupan keagamaan zaman itu sangat live, sangat hidup. Madhab Hanafi, madhab Malik, madhab Syafi'i, dan madhab Hambali semuanya bisa berdampingan di sana. Meskipun madhab resmi dari Saudi pada era Ottoman saat itu adalah madhab Hanafi, namun mufti-mufti dari berbagai madhab yang lain diberi kebebasan untuk memberikan pembelajaran tentang Islam di sekitar Masjid Haram atau Masjid Mekah. Pada saat itu orang bisa bebas memilih pada madhab apa mereka ingin belajar. Syekh-syekh dari berbagai madhab juga menyediakan forum bagi mereka, para santri. Saudi menjadi berubah pasca keberhasilan Ibnu Saud untuk mendirikan rezim baru Saudi lepas dari Turki Utsmani. Revolusi berawal dari kawasan Najd di mana Muhammad bin Abdul Wahab membantu Ibnu Saud untuk menaklukkan dan membentuk Saudi baru. Muhammad bin Abdul Wahab memiliki kecenderungan ajaran yang bercorak pemurnian Islam atau puritanistik. Hal-hal di luar apa yang secara literal dinyatakan oleh Al-Quran dan Sunnah itu masuk dalam kategori bid'ah atau innovation. Hal itu harus ditinggalkan menurut mereka karena itu bisa menyebabkan seorang muslim jatuh pada kemusyrikan. Semenjak ini pandangan-pandangan keagamaan Muhammad bin Abdul Wahab pelan-pelan diadopsi ke dalam aturan-aturan dan kebijakan-kebijakan Saudi Arabia. Beberapa aturan yang merujuk pada paham Wahabi, misalnya perempuan tidak boleh terlibat dalam politik, tidak boleh ikut dalam pemilu, tidak boleh keluar rumah dengan sembarangan, perempuan harus ditemani mahramnya ketika bepergian jauh, dan perempuan harus menutup aurat mereka. Aturan ini sudah berjalan lama sekali dan menjadi semacam rujukan bagi dunia Islam yang lain. Banyak kalangan muslim di dunia yang secara literalis merujuk pada model kehidupan keagamaan di Saudi Arabia yang demikian ini, tanpa melihat bagaimana Islam di Arab, Mekah dan Madinah sebelum adanya pengaruh Wahabi. Kini aturan-aturan yang dulu dibentuk karena pengaruh ajaran Wahabi yang cukup kuat, pelan-pelan direformasi oleh pihak kerajaan. Sebenarnya perdebatan tentang apakah perempuan Saudi tetap harus memakai hijab atau tidak, itu sudah lama didiskusikan di ruang publik. Paling tidak sejak tahun 2018, MBS Muhammad bin Salman, putra mahkota, sudah menyatakan dalam berbagai kesempatan bahwa perempuan Saudi tidak harus memakai hijab. Dalam sebuah kesempatan pada tahun 2018, Pangeran MBS menjawab pertanyaan dari CBS, TV stasiun dari Amerika, bahwa perempuan Saudi tidak lagi wajib memakai abaya hitam, kemudian memakai sal dan kerudung kepala. Bagi MBS, paling penting adalah pakaian yang wajar saja, atau dalam bahasa Al-Quran, pakaian yang ma'ruf. Menurutnya, hukum Saudi sebenarnya sudah jelas mengatur masalah pakaian ini. Dan di dalam hukum Saudi dikatakan dengan jelas bahwa perempuan memakai pakaian yang wajar dan respectful clothing atau pakaian yang terhormat. Sebagaimana juga laki-laki memakai pakaian yang demikian.
MBS juga mengatakan tidak ada kewajiban bagi perempuan memakai abaya hitam, sebagaimana selama ini diterapkan pada perempuan di Saudi. Dari sini hukum Saudi tentang pakaian sebelum pernyataan MBS pada tahun 2018 diwujudkan oleh penguasa sebelumnya sebagai kewajiban bagi perempuan untuk menutup wajah mereka, baik dalam bentuk niqab maupun dalam bentuk hijab atau jilbab. Dan sebagaimana diduga, pernyataan ini disambut gembira oleh para perempuan Saudi. Mereka menyambut pencabutan aturan untuk memakai niqab atau hijab sebagai bentuk penghargaan dan penghormatan bagi perempuan Saudi. Sebenarnya dari sini kita bisa mengambil beberapa pelajaran bahwa ternyata formalisasi kewajiban perempuan untuk berjilbab itu bukan semata-mata persoalan teologis, namun lebih penting adalah persoalan politis. Jika penguasa Saudi itu terbuka dan progresif, maka berdasarkan aturan yang ada, mereka bisa memberikan kebebasan perempuan untuk berpakaian asalkan wajar dan terhormat. Definisi pakaian wajar dan terhormat ini bukan definisi para ulama ortodok, namun definisi kaum perempuan itu sendiri. Namun sayangnya selama ini aturan Saudi di atas sudah ditafsirkan ke dalam bentuk niqab, bentuk abaya, dan pemakaian hijab yang ketat yang merujuk pada konsep pakaian bagi perempuan menurut Wahabi selama bertahun-tahun. Kita di belahan negara muslim lain patut bersyukur atas kebijakan baru MBS dalam era kepemimpinan Saudi masa kini. Mengapa? Karena paling tidak jika kebijakan seperti itu diterapkan di Saudi, ini memberi semacam gambaran dan juga pandangan baru bahwa kewajiban berhijab itu tidak lepas dari kebijakan politik sebuah penguasa. Hal lain, Saudi masih merupakan pusat Islam. Negeri-negeri Islam mayoritas berkiblat pada Saudi. Segala peristiwa baik politik maupun hukum maupun keagamaan yang terjadi di Saudi akan menjadi semacam pertimbangan besar bagi negara-negara muslim lainnya untuk menirunya. Karenanya, kebijakan pencabutan kewajiban bagi perempuan untuk berhijab dan berabaya hitam di Saudi juga menjadi pertimbangan bagi negeri-negeri muslim lainnya untuk melakukan hal yang serupa. Bagi Indonesia sendiri, kebijakan di atas juga harus menjadi semacam pelajaran tentang pergerakan politisasi Islam di ruang hukum dan ruang publik. Apa artinya? Elit politik sebenarnya memiliki peran besar dalam memperlancar dan menghambat politisasi Islam, sebagaimana yang kita saksikan terjadi di negeri kita. Jika elit politik di Indonesia sadar bahwa negeri mereka ini bukan negeri teokratik, maka mereka harus menjaga negara ini sebagaimana yang ada. Elit politik di negeri kita banyak yang tergoda dengan keinginan untuk mendapat keuntungan politik elektoral dan melakukan politisasi ajaran agama. Tradisi seperti ini sebaiknya dihentikan karena tidak sehat untuk membangun Indonesia sebagai negara yang terbuka, plural, dan ramah pada semua ajaran agama. Hitam dan putihnya negara atau Islamisasi dan tidaknya di negeri ini, misalnya, itu juga dipengaruhi oleh sikap elit politik kita sendiri. Dalam sistem yang sudah lama seperti Saudi saja, perubahan bisa terjadi karena elitnya memang menginginkan seperti yang dilakukan oleh MBS. Kita menginginkan elit politik kita untuk benar-benar memperhatikan perkembangan dan arah negeri kita sebagaimana MBS melakukannya di Saudi. Sebagai catatan, pelajaran terpenting dari pencabutan aturan berhijab bagi kita di Indonesia, khususnya adalah kita para elit bisa berperan untuk tetap menjadikan negeri kita sebagai negeri Pancasila, negeri yang memberikan kebebasan bagi laki-laki maupun perempuan secara setara. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.